Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam yang membahas tentang permasalahan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Pada sebelumnya kita telah membaca latar belakang atau kata pengantar dari musannif. Sekarang kita lanjutkan langsung saja. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Ketahui olehmu akan bahwa sungguhnya hal wasya'an. Makna hal wasya'an sesuatu yang akan dibicarakan nanti. Ketahui olehmu akan bahwa sungguhnya yang akan kita bicarakan, yaitu berkaitan dengan i'tikad 50. Yajibu ala kulli muslimin, itu wajib di atas tiap-tiap orang muslim, oleh bahwa mengenal ianya muslim akan 50. Apa ianya 50? Akidah atau akidah 50. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Dan bermula tiap-tiap akidah itu wajib di atasnya orang muslim, oleh bahwa mengenal ianya orang muslim laha baginya akidah dalilan akan dalil ijmali atau dalil tafsili. I'lam, ketahui olehmu. I'lam ini adalah amar atau perintah. Ketahui olehmu atau kamu harus tahu. Sebenarnya kalimat ini dasarnya ilmon, yaitu mengetahui. Di dalam bahasa Arab, maknanya mengetahui itu ada dua macam. Ada ilmun, mengetahui, ada ma'rifah. Ma'rifah maknanya juga mengetahui. Ilmun dengan ma'rifah ini dua kata yang memiliki satu makna, yaitu sama-sama memiliki makna mengetahui. Ilmun mengetahui, ma'rifah pun mengetahui. Maka karena dua kalimat ini mempunyai makna yang satu, maka di dalam bahasa Arab dinamakan dengan lafal muradif. Makna lafal muradif adalah dia mempunyai satu makna tetapi banyak lafadznya. Ilmun, ma'rifah, maknanya sama-sama mengetahui. Nah, di dalam dua lafaz ini para ulama berbeda pendapat dalam hal Allah itu. Kalau kita katakan Allah itu mengetahui, apakah menggunakan kata ilmun atau ma'rifah? Karena maknanya sama, tapi untuk Allah kata yang mana yang kita, lafaz yang mana yang kita gunakan? Apakah Allah itu ilmu atau Allah itu ma'rifah? Sepakat para ulama untuk kita nisbatkan kepada Allah itu menggunakan kata ilmu, mengetahui, dan tidak boleh menggunakan kata ma'rifah. Misal kita katakan Allah itu ma'rifah, tidak boleh, salah. Yang benar adalah Allah itu ilmu. Tidak boleh menyebutkan Allah itu ma'rifah. Beda dengan ma'rifatullah, itu bukan untuk Allah ma'rifahnya, tapi untuk kita, karena makna ma'rifatullah mengenal Allah. Jadi yang mengenal kita, ma'rifah kita, berarti bukan Allah. Adapun alasannya kenapa lafaz ma'rifah itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, maka kata jumhur ulama,
muafakat para ulama, tetapi jumhur ulama. Makna jumhur ulama adalah kebanyakan para ulama itu tidak membolehkan menggunakan kata ma'rifah untuk Allah. Adapun sebagai alasannya, para jumhur ulama mengatakan walaupun ilmu dan ma'rifah itu maknanya sama, tetapi terdapat perbedaan. Kalau ma'rifah, proses terjadinya ma'rifah, pertama seseorang itu tidak tahu apa-apa, sehingga dia belajar jadi tahu. Proses ini dinamakan dengan ma'rifah. Dasar tidak tahu, kemudian belajar jadi tahu. Maka tidak mungkin Allah seperti itu. Kan tidak mungkin Allah pertama tidak tahu, kemudian Allah belajar jadi tahu. Kan itu sesuatu yang mustahil. Maka karena alasan tersebutlah para jumhur ulama, makna jumhur ulama kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh menggunakan lafaz ma'rifah kepada Allah. Itu ma'rifah. Kalau ilmu tidak ada kaitannya seperti itu. Kalau ma'rifah, pertama tidak tahu, kemudian terjadi proses baru tahu. Makanya di dalam doa ada doa yang sering kita dengar, wa anta a'rafu bismihi. Itu doa saat orang melakukan samadiyah. Pada saat berdoa mengucapkan wa anta a'rafu. A'rafu itu dasar katanya ma'rifah. Maka sebahagian orang tidak menggunakan wa anta a'rafu, tetapi menyebutkan wa anta a'lamu. Diubah dari a'rafu jadi a'lamu. A'lamu dasar katanya ilmu. Namun ada juga yang masih membaca a'rafu. Yang membaca a'rafu itu berarti sependapat dengan Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Karena menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, kalau sudah dikatakan sebagai lafaz muradif, maka tidak ada perbedaan. Maka menurut Syekh Zakaria Al-Ansari boleh menisbatkan ma'rifah kepada Allah. Maka pada pendapat ini Syekh Zakaria Al-Ansari dia keluar dari jumhur ulama. Kata beliau tidak apa-apa karena maknanya sama. Berarti kalau ada yang masih membaca wa anta a'rafu, berarti ustadz itu sependapat dengan beliau memegang pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini Syekhul Islam, bukan ulama kaleng-kaleng ya. Ya, itu pembahasan tentang lafaz ilmu. Selanjutnya, musannif mengatakan bahwa wajib untuk tiap-tiap muslim. Maksud tiap-tiap muslim adalah setiap individu. Itu wajib hukumnya mengetahui i'tikad yang 50. Mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa disebut muslim saja, tidak muslimah? Seolah-olah yang wajib mengetahui i'tikad 50 cuma orang Islam yang laki-laki saja, yang muslimahnya tidak. Tetapi tidak bisa dipahami seperti itu. Kenapa? Sama seperti kita menyebutkan kafir. Kan tidak pernah kita menyebutkan kafirah. Apakah makna kafir itu cuma laki-laki yang tidak menyembah Allah saja? Apakah perempuan yang tidak menyembah Allah tidak termasuk? Sama dengan ketika kita sebutkan kafir, maka kafirah juga masuk. Sama dengan ketika kita menyebut muslim, maka muslimah juga termasuk, sudah terkandung di dalam kata muslim. Berarti di sini wajib, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, asalkan dia Islam, maka wajib mengenal i'tikad yang 50. Kemudian apa yang dimaksud dengan wajib di sini? Karena biasa kita memahami wajib itu
Yaitu sesuatu yang bila kita lakukan mendapat pahala, bila kita tinggalkan mendapat dosa. Itu yang sering kita pahami. Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Namun makna wajib di sini bukan itu. Nah, sebelum ada hukum wajib, sunat, makruh, pertama sekali hukum itu dibagi menjadi dua macam. Ada hukum usul dan ada hukum furu'. Dari hukum furu' ini maka lahirlah hukum-hukum di dalam syariat, yaitu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Tetapi wajib di sini bukan hukum furu', melainkan hukum usul. Maka konsekuensinya ketika kita tidak memenuhi kewajiban di dalam hukum usul, maka kita dianggap tidak sah imannya. Tidak dikatakan orang yang memiliki iman. Maka berbahaya sekali orang-orang yang tidak mengetahui etikat yang 50 ini. Ini wajib. Kemudian muslim yang seperti apa? Ya tentunya yang mukallaf. Apa makna mukallaf? Seseorang itu dikatakan mukallaf bila dia sudah baligh, sudah sampai umurnya. Kemudian dia yang kedua, orang itu berakal. Kemudian artinya bukan orang gila. Orang gila tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Kemudian selanjutnya dia punya panca indera yang bagus. Sehingga dengan panca indera itu dia mampu menangkap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Itu baru dianggap sebagai mukallaf. Artinya bila seseorang tuli sekaligus dia itu buta, kemudian bisu, tuli dan buta, maka orang tersebut tidak diwajibkan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki panca indera sehingga ilmu pengetahuan itu mampu disalurkan untuk dirinya. Contoh, kalau di dalam salat, maka salat itu baru dianggap sah bila Fatihahnya bagus, fasihah. Kemudian bila orang itu buta, kemudian tuli dan bisu, bagaimana kita mengajarkan dia untuk membaca surah Al-Fatihah? Tentu tidak bisa. Makanya kalau orang buta, tuli dan bisu itu bukan mukallaf. Tidak ada kewajiban dia untuk salat. Tidak ada kewajiban dia untuk mempelajari etikat 50 ini. Tidak ada kewajiban. Otomatis orang itu pasti ahli syurga. Karena tidak bisa kita ajarkan. Katakanlah bisa kita tulis, tidak bisa dia lihat. Katakanlah bisa kita ucapkan, tidak bisa mendengar. Kemudian juga kita tidak bisa tahu dia pengetahuannya sampai mana. Karena dia tidak bisa berbicara. Andai kata suatu saat ada alat, karena kan teknologi ini canggih misal, tapi sampai sekarang saya rasa belum ada. Ada sebuah alat sehingga dengan alat itu dia mampu memahami ilmu yang kita berikan. Nah, kalau seperti itu sudah wajib bagi dia. Karena ada medianya, ada tempat kita menyalurkan ilmu kepada dia. Maka setiap orang yang mukallaf, yang tadi yaitu baligh, kemudian berakal, kemudian sehat panca inderanya sehingga dia mampu menerima dakwah, maka orang itu wajib untuk mengenal etikat 50. Wajib di sini bukan wajib bila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan berdosa, tidak sekedar itu. Tapi wajib di sini adalah wajib pada usul. Sehingga bila dia tidak memenuhi kewajiban ini, dia dianggap sebagai orang yang tidak sah imannya.
Oke, selanjutnya kita bahas sedikit lagi tentang wajib di sini. Tentunya kita bertanya, kalau seseorang itu sudah mukallaf, apakah dia harus disegerakan untuk diajarkan i'tikad 50 ini? Apakah kalau tidak diajarkan i'tikad 50 ini dia tidak sah imannya? Ya, sebenarnya ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat ulama agar wajib pada usul ini terpenuhi. Pendapat yang pertama adalah seseorang ketika mukallaf langsung diajarkan i'tikad 50. Itu pendapat yang pertama. Tentu musannif di sini berpegang pada pendapat tersebut. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu bila kita tidak mengajarkan i'tikad 50, tidak memilih untuk mengajarkan i'tikad 50 dulu, tetapi diajarkan dulu seseorang yang sudah mukallaf itu, dia diajarkan untuk berpikir yang benar. Misal disuruh sekolah dulu, atau disuruh cari pengalaman dulu, disuruh belajar tentang alam, disuruh belajar bermasyarakat, itu boleh. Yang tujuannya adalah ketika dia bisa berpikir, maka suatu saat ketika kita mengajarkan i'tikad 50, kita mengajarkan ilmu tauhid, mentauhidkan Allah, maka karena dia punya pikiran yang jernih, dia sudah bisa berpikir, maka akan mudah untuk menerima hal tersebut. Tapi ada syaratnya kan? Bukan hanya belajar berpikir, tapi tujuan kita ajarkan dia untuk berpikir adalah untuk memudahkan dirinya mengenal Allah. Harus ada tujuan itu. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, kita tidak mengajarkan dia i'tikad 50 dulu. Kita juga tidak mengajarkan dia cara berpikir, tapi kita ajarkan dia ilmu untuk membersihkan hatinya dari sifat takabur, dari sifat riya, dari sifat sombong, dari penyakit-penyakit hati. Artinya kita ajarkan dulu dia ilmu tasawuf. Boleh? Boleh. Apakah itu sudah memenuhi kewajiban di sini? Sudah. Itu pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena tujuannya adalah ketika suatu saat hatinya sudah bersih, maka dia akan mudah menerima tentang keesaan Allah. Dia akan mudah menerima tentang i'tikad yang 50 ini. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih, sudah jauh daripada kesombongan. Karena kalau orang sombong, orang takabur, itu tidak mudah menerima kebenaran. Kesimpulannya, untuk memenuhi kewajiban usul di sini ada dengan tiga cara. Yang pertama, anak kita yang sudah mukallaf atau saudara kita, siapapun itu yang sudah mukallaf, dia boleh belajar i'tikad 50 langsung. Atau yang kedua, pendapat yang kedua, kita ajarkan dia cara berpikir agar mudah menerima tentang sifat-sifat Allah, karena pikirannya sudah jernih. Yang ketiga, kita ajarkan dia ilmu tasawuf untuk membersihkan hatinya. Sehingga bila suatu saat hatinya sudah bersih, maka dia akan mudah menerima i'tikad 50 ini. Kemudian selanjutnya, musannif juga mengatakan wajib juga untuk seseorang untuk mengetahui dalil-dalil yang ijmali atau dalil tafsiri. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui i'tikad 50 ini saja, bukan hanya menyebutkan saja ada 50. Tentunya yang 50 ini yang wajib bagi Allah ada 20, yang mustahil bagi Allah ada 20, sudah 40. Kemudian yang jaiz bagi Allah ada 41, yang wajib pada Rasul ada 4, yang mustahil ada 4, kemudian yang jaiz pada Rasul ada 1, sehingga lengkap 50. Jadi bukan hanya bisa menyebut seperti itu,
tetapi juga diwajibkan untuk seseorang mengenal dalil ijmali atau dalil tafsili, yaitu tanda-tanda yang mendukung i'tikad 50 ini. Misal kita katakan Allah itu wujud, apa alasannya? Nah, jadi ada dalil ijmali atau dalil tafsili. Ada dua macam. Apa makna dalil ijmali? Dalil ijmali ini dalil-dalil dasar, tidak terlalu terperinci. Bila ada seseorang yang ingin berdebat, maka dia tidak mampu melayani debat tersebut. Misal ada seorang mengatakan Allah itu ada, dia jawab Allah itu wajib wujud. Kemudian ditanyakan apa dalilnya, apa alasannya? Kemudian dia menjawab, ya karena ada makhluk, karena ada bumi, karena ada alam. Kemudian ditanya lagi, bisa saja yang menciptakan alam ini bukan Tuhan kamu, tapi Tuhan saya. Ya, yang menciptakan alam ini bisa saja bukan Allah, bisa saja Tuhan saya. Setelah ditanyakan seperti itu, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa mengatakan yang intinya Allah itu ada karena ada alam, ada makhluk. Udah, saya tidak bisa berdebat. Artinya dia hanya tahu dalil ijmali atau dalil tafsili. Dalil tafsili ini adalah dalil yang sangat terperinci. Andai kata ada orang yang ingin berdebat dengan dia, dia mampu melayani debat tersebut. Dia mampu menolak kesesatan berfikir orang tersebut. Ini dalil tafsili namanya. Artinya yang menguasai dalil-dalil tafsili ini tentu orang-orang alim, orang yang ilmunya tinggi. Kalau kita mungkin hanya ijmali saja. Artinya sudah memadai. Sudah memenuhi kewajiban. Di ketika seseorang ditanyakan apakah Allah itu ada, Allah wajib ada. Allah pasti ada. Dalilnya karena ada manusia, ada kita, ada alam. Ini semua Allah yang menciptakan. Segitu saja itu dinamakan dalil ijmali. Itu sudah memenuhi kewajiban. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin hanya ini dulu. Akan kita lanjutkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.